Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa-Oma anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Batra Kasih. Pada saat ini, sebelum kita memulai aktivitas kita di akhir pekan ini, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas hari baru yang Tuhan berikan kepada kami semua. Di akhir pekan ini, sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami mohonkan Tuhan memberkati kami melalui sabda firman Tuhan. Dengan rendah hati kami bermohon, kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun, memimpin hati dan pikiran kami. Sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam hidup ini. Bersabda dan berfirmanlah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 4, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Masih dalam rangkaian nasihat untuk mencari hikmat, nasihat dari orang tua kepada anak-anak. Mari kita baca bersama Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa bagian bacaan ini merupakan bagian daripada nasihat, didikan orang tua kepada anak-anak, perkataan-perkataan bijak orang tua kepada anak-anak. Lalu kemudian kalau kita merenungkan dan memikirkan bagian ini, maka hubungan antara orang tua dengan anak-anak, bagaimana dengan realitas saat ini dalam kehidupan orang tua dan anak-anak pada umumnya? Tentunya ada sukacita, ada kebahagiaan, ada kebanggaan bagi orang tua yang melihat anak-anaknya sukses dan berhasil. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita juga tidak dapat menutup mata dalam ada satu sisi lain lagi selain sisi kesuksesan, keberhasilan, sukacita, kebahagiaan yang dialami oleh para orang tua, tetapi juga ada sisi lain yang menggambarkan satu realitas yang tidak dapat dibantahkan bahwa ada juga orang tua yang merasa bahwa mereka gagal dalam mendidik, dalam mengajar, membimbing, memelihara dan membesarkan anak-anak mereka. Kegagalan itu mereka lihat oleh karena anak-anak mereka tidak sukses, anak-anak mereka terlibat dengan banyak hal-hal yang negatif. Hal ini tentunya mendukakan dan melukai hati setiap orang tua ketika hal itu terjadi. Dan memang benar Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, jika kita melihat data pada saat ini begitu banyak kasus-kasus yang melibatkan anak, apakah itu kasus narkoba misalnya, juga kasus-kasus pencurian, kekerasan, trendingnya beberapa tahun belakangan ini begitu banyak anak-anak yang terlibat dalam kekerasan sebagai begal di jalanan-jalanan. Dan pada akhirnya hal ini juga berdampak pada kehidupan dan pertumbuhan anak tersebut. Yang lebih miris lagi adalah memang tercatat juga bahwa di tahun 2019 menuju ke tahun 2020 misalnya, lebih kurang dalam data terlihat 38.000 lebih anak-anak Indonesia dalam usia sekolah yang putus sekolah. Diakibatkan oleh karena ekonomi, diakibatkan oleh karena pergaulan. Lalu kemudian di tahun 2020 ini, akibat juga oleh karena masa pandemik ini,
lebih dari 159.000 anak-anak yang mengalami putus sekolah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini hal-hal yang sangat mengkhawatirkan. Mengingat bahwa pendidikan itu adalah sesuatu yang dapat membekali anak-anak kita untuk menyambut masa depan yang Tuhan sediakan. Pendidikan itu adalah satu bekal untuk membentuk karakter mereka sehingga di dalam mereka berperilaku dalam keseharian mereka, maka mereka menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dengan orang tua, mempunyai tekad, mempunyai visi, mempunyai misi untuk membangun masa depan mereka, dapat menjadi orang yang baik dan benar. Tetapi realitasnya pada saat ini kita diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan begitu banyak anak-anak yang putus sekolah. Pertanyaannya adalah ketika hal ini terjadi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di mana peran kita sebagai orang tua? Nah, ini juga menjadi satu pertanyaan yang penting untuk kita renungkan bersama-sama. Di sisi lain juga dalam kehidupan perkawinan, dalam usia muda, di masa pandemik ini terlebih khusus, angka memperlihatkan hasil daripada pendataan yang dilakukan, bahkan di berita-berita disampaikan bagaimana angka perceraian itu naik secara luar biasa. Dan mereka yang bercerai itu lebih banyak pada usia-usia yang muda. Masa pandemik ini mengakibatkan kehidupan perekonomian yang begitu sulit dan pada akhirnya berujung pada perceraian dalam kehidupan rumah tangga. Pertanyaannya adalah bagaimana sesungguhnya pendidikan rohani, bagaimana sesungguhnya ajaran dan nasihat dari orang tua kepada anak-anak mereka. Nah, ini menjadi persoalan dan pergumulan kita bersama. Oleh sebab itu bagian bacaan Amsal ini hendak mengajarkan dan mengingatkan bagaimana peranan orang tua. Dalam bacaan kita di sini dimulai dengan hai anakku. Nah, itu dia. Saya meyakin dan percaya setiap orang tua mempunyai keinginan bahwa anak-anak mereka itu dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang hebat. Anak-anak yang membanggakan, anak-anak yang senantiasa memuliakan Tuhan. Tetapi kenyataannya juga bahwa banyak anak-anak yang berada dan terlibat dengan kasus-kasus yang disebutkan tadi. Misalnya saja narkoba, kekerasan, begal. Mereka putus sekolah. Mereka yang sudah dewasa berumah tangga bercerai. Apa yang salah? Apakah model pendidikan kita yang salah? Apakah model pembelajaran melalui contoh dan teladan nasihat yang bijak dalam kehidupan rumah tangga kita kepada anak-anak kita yang salah? Ini menjadi perenungan tersendiri bagi kita semua. Keprihatinan bagi kita semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, melalui bacaan ini maka firman Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai orang tua. Jangan jemu-jemu dan jangan bosan untuk menasihati anakmu. Bimbing mereka, tuntun mereka. Amsal katakan, hai anakku. Dan ini diulang berkali-kali dari ayat dalam pasal 4 ini, bahkan pasal-pasal yang ada di dalam kitab Amsal ini. Pasal 5 saja misalnya dimulai dengan hai anakku. Begitu banyak kata hai anakku ini ingin mengingatkan kepada kita sebagai orang tua. Sudahkah nasihat-nasihat rohani, nasihat-nasihat bijak kita sampaikan kepada anak-anak kita? Ajak mereka duduk lalu mendengarkan. Nah, dengar, ini nasihat dari papa, ini nasihat dari mama. Sudahkah itu kita lakukan dalam kehidupan kita? Paling tidak lewat firman Tuhan ini kita mau diingatkan, sediakan waktumu untuk anak-anakmu. Bentuk kepribadian dan karakter mereka melalui firman Tuhan. Dan saya percaya maka mereka akan bertumbuh dengan baik. Firman Tuhan pada pagi hari ini dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Nah, itu dia.
Perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Tetapi bagaimana mungkin anak-anak itu mau memperhatikan perkataan orang tuanya, mengarahkan telinganya kepada ucapan orang tuanya, kalau orang tuanya tidak pernah mengajak mereka duduk sama-sama, baca Alkitab, baca firman Tuhan, lalu kemudian menasehati mereka secara rohani. Ini soal. Oleh sebab itu sekali lagi sebagai orang tua kita juga diingatkan. Bahkan lebih jauh dikatakan, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Janganlah ucapanku, nasihatku, ajaranku itu menjauh daripadamu. Dari matamu. Simpanlah semua itu di lubuk hatimu. Supaya apa? Ayat 22 mengatakan, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ucapan nasihat orang tua itu menjadi bekal bagi anak-anak supaya mereka dapat bertumbuh, sukses dan berhasil. Tetapi sekali lagi bagaimana mungkin itu bisa terjadi kalau kita orang tua tidak pernah ajak anak-anak duduk, atau pernah tapi cuma sebulan sekali. Yang harus terjadi setiap waktu, setiap minggu, Anda harus punya waktu duduk bersama dengan anak-anak Anda. Dan firman Tuhan katakan, hai anakku, itu berarti Anda harus menasihati mereka dalam terang firman Tuhan. Itu dia. Dan bagi anak-anak, ketika orang tua mengajak engkau untuk mendengarkan nasihat orang tuamu, dengarkan baik-baik nasihat mereka. Karena apa? Karena dengan mengarahkan telingamu dan memperhatikan nasihat orang tuamu, maka engkau akan hidup. Hidup dalam pengertian engkau akan berada dalam keadaan yang baik, engkau dibekali sehingga engkau cukup dalam bekal nasihat itu menjalani kehidupan ini, dan engkau mengerti mana yang harus engkau lakukan dan mana yang tidak harus engkau lakukan. Engkau dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena nasihat-nasihat orang tuamu itu berdasarkan pada firman. Dan apa yang dinyatakan oleh firman itu adalah untuk mendatangkan kebaikan, kehidupan, dan kesejahteraan dalam hidup kita. Banyak anak-anak saat ini rentan menghadapi badai kehidupan, menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan di tengah berbagai pergaulan yang mereka hadapi. Mereka rentan untuk menjadi generasi yang cepat hancur, berantakan. Karena apa? Karena mereka tidak disiapkan untuk menghadapi semua itu. Mereka tidak mempunyai kekuatan, mereka tidak punya dasar, landasan untuk menghadapi semua itu. Sehingga sedikit saja angin pergumulan, angin badai itu datang, maka mereka langsung putus asa, hilang harapan. Lalu kemudian kita melihat bagaimana mereka menyikapi pergumulan dan persoalan itu dengan mengakhiri hidup mereka. Di mana-mana kita mendengar itu seolah-olah menjadi satu tren yang baru. Ketika anak-anak tidak dapat menghadapi pergumulan, maka mereka menyelesaikan dan mengakhiri hidup mereka dengan cara mereka. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perlengkapi anakmu dengan firman Tuhan. Ajak mereka duduk dan berbicara, maka yakin dan percayalah, mereka akan menjadi anak-anak yang kuat. Luar biasa. Bapak Ibu, kalau mereka menjadi anak-anak yang kuat, badai itu besar apapun, mereka tetap akan berdiri dalam iman percaya. Kalau mereka sudah berumah tangga, badai besar apapun menghampiri rumah tangga mereka, mereka akan tetap berdiri kokoh dan teguh sambil tetap beriman kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena apa? Karena mereka mendengar nasihat dari orang tua mereka. Bapak Ibu, ini akhir pekan. Oleh sebab itu, saya mengajak saudara-saudara semua, mari cari waktu dalam satu hari ini, duduk bersama dengan anak-anakmu, nasihati mereka dalam terang firman Tuhan. Yakin dan percaya engkau orang tua diberkati, anak-anakmu diberkati, dan engkau akan melihat mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan dan menjadi kebanggaan bagimu, hai orang tua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami lewat kuat kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk melakukannya. Berkati
opa oma, anak cucu, Bapak Ibu, saudara-saudara. Berkati kami semua dalam kami menjalani akhir pekan ini ya Tuhan. Dalam setiap pribadi yang mendengarkan dan mengikuti saluran sapaan pagi ini, jikalau ada di antara mereka yang bergumul, jikalau ada di antara mereka yang berbeban berat, bahkan memiliki sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, dan hamba percaya mereka semua akan dipulihkan. Keadaan mereka akan menjadi baik, disembuhkan, diberikan jalan keluar, diringankan beban-beban hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami akan menjalani akhir pekan ini bersama dengan keluarga kami dan bersama-sama kami mau duduk, mendengarkan firman, menasehati mereka, dan kami mau memuji serta memuliakan nama-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.